saya numpang dari belakang kan saya yang ajak untuk berpikir semacam itu. Oke, saya sok sekali. Alhamdulillah, syukur betul. Nasihat ilmu saya tadi itu dengan ancaman yang saya katakan tidak pernah teranjak daripada prinsip. Pada saat yang di Pertuan Agung Khalifah Kunjungan Sultan ke Madinah, karena itu jadwalnya hari pengajian beliau di Masjid Nabawi, tetap beliau tidak tinggalkan masjid. Coba di prinsip itu. Tidak tinggalkan masjid, pengajian. Akhirnya Tuan Sultan setelah melihat pemuka-pemuka masyarakat dan ulama-ulamanya pada berkunjungan, pada berdatangan, semuanya ucapkan selamat kepada tuanku. Mana Said? Semuanya kenal dengan Imam Said Ibn Musayyib, salah satu daripada kibarul ulama, salah satu daripada tadi sudah berhentikan. Dia pesatu kadang-kadang mau turun, kadang-kadang naik lagi sih. Yang pernah naik pesawat kadang-kadang tertipu. Jadi kata Prabu Gani, betulkan, pasangkan tali kereta dan kembalikan meja pada tempat asalnya, dan betulkan sendara atau juga tempat dudukmu, sebab sebentar lagi kita akan mendarat. Kita tunggu sebentar lagi, tunggu tengah-tengah jam belum mendarat lagi. Nama ceramah kita malam ini. Allahu Akbar. Mana Imam Said Ibn Musayyib tidak ada di tempat tuanku, dia masih tetap di pengajiannya. Itu sudah keterlaluan, itu sudah melampau, ku bunuh dia. Tuanku bersumpah nak bunuh Al-Imam Said Ibn Musayyib. Ulama semuanya disalurkan takut. Tengok pendirian. Prinsip, jangan gajah Pak. Kalau memang kita sudah punya prinsip, anak tak akan kawin dengan wanita Kristen atau tidak akan kawin dengan marga apa, dan kita sudah bersumpah. Jangan sampai yang pada suatu ketika nanti kita jatuh cinta atau jatuh hati, ternyata prinsip kita abaikan. Prinsip tak nak kawin kecuali setelah berusia 45 tahun misalnya. Itu prinsip. Ikuti prinsip 45 tahun. Akhirnya pada saat setelah berusia 45, lamar yang itu orang tanah, lamar yang ini itu juga tidak mampu. Kenapa orang kata dah tua lapuk dah. Tua lapuk. Lapuk itu betul kan? Betul kan? Tua lapuk tu. Jadi ulama risau, takut Tuan Guru. Dengan penuh azim dan hormat, tapi dengan prinsip Tuan Guru, kami bercadang bagaimana kalau Tuan Guru pergi ke Mekah saja untuk sementara, sehingga kemarahan daripada Tuan Guru tidak menjadi-jadi. Yang pada saat Tuan Guru cari Tuan tidak ada di tempat, mungkin saja itu akan meredakan keadaan. Jadi kata Imam Said Ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, untuk ke Mekah aku belum ada niat yang kuniatkan, belum ada rencana dan cadangan. Oke lah Tuan Guru, kami ada alternatif yang kedua. Paling tidak dengan Tuan Guru untuk sementara tuanku ada di Madinah, biar saja dengan Tuan Guru tak payah mengajar untuk sementara waktu di Masjid Nabawi. Duduk di kampung saja. Pergilah ke Bajo, pergilah ke Pasir Tumbuh, pergilah ke Epoh, Kuala Nerangka, Kuala Terengganu, pergilah ke Alur Janggus. Duduk dari situ. Jadi kata Imam Said, kalau aku pergi ke kampung manapun, pergi ke daerah bersembunyi di tempat manapun, pada saat di Masjid dan Nabi berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sejauh manapun azan itu kedengaran dengan kedua belah telingaku, pasti aku akan datang. Itu prinsip Tuan Haji, itu prinsip. Mana saya haram, tak boleh, itu dosa besar. 10 tahun berikutnya, karena kita perlu dana bangun pondok, gimana Tuan Syekh? Haram. Tak seperti dulu haram, sekarang haram. Dah kurang dah suaranya. Berubah. Kenapa? Kena ada keperluan. Mana Tuan Syekh? Memang ada 2 kaul sebenarnya. Ayo. Berubah hukum, berubah prinsip. Gimana kalau seandainya 200.000? Allahumma shalli ala Muhammad. Memang yang lebih rajinnya itu pendapat yang mengatakan boleh sebenarnya. Ayo, asalnya pendapatnya haram, daripada haram menjadi halalam.
Kemudian berikutnya, maksudnya halal dan haram lah, halal macam itu. Nah, lepaslah disogok lagi, bagi lagi cek. Tadi ceknya setakat 100.000, bagi cek 500.000. Gimana kira-kira? Kan kacau bilaunya. Perpajakan atau perceraian itu benar dengan sogokan yang semacam itu. Minta maaf sih, ini peraturan. Ini udah ketetapan daripada negara. Tabur itu penduduk rumah itu suatu hal yang menyalahi peraturan undang-undang ayat 1 pasal 567. Begini bunyi ketentuan undang-undangnya. Itu bercanggah betul dengan ketetapan undang-undang 45 atau juga undang-undang British atau apa saja lah dengan bahasanya. Masuk 500.000 ji. Nanti saya pelajari insyaallah. Bagi saya waktu 3 hari lah. Jadi kalau memang masih ada, tapi kalau memang tak boleh, saya tetap tak boleh. Ini prinsipnya. Oh, tegas prinsip. Ini prinsip tak boleh. Tapi bagaimanapun saya memang cukup bertoleransi dengan awak dan kesian sungguh saya bantu. Insyaallah mungkin ada kaul pendapat kedua, pendapat ketiga daripada ulama. 3 hari berikutnya minta maaf. Memang tidak ada pendapat, semuanya mengatakan hukumnya haram. Masuk RM 1 juta. Satu kosongnya ini Tuan Haji. Saya letakkan satu saja di sini. Terserah Tuan Haji nak letakkan berapa kosong setelahnya. Nak letakkan 3 kah? Tapi dia pun dah diperhitungkan, dicek tu lebarnya semacam ini saja, kecil. Jadi tak akan kosongnya sampai 10. Paling boleh pun sampai 7 saja. 7 tambah dengan 1 berapa? 10 juta. 7 kosongnya 1 tambah 1 berarti 10 juta. 10 juta itu sudah diperhitungkan dah. Tapi masalah tuannya terserah Tuan Haji nak letak kosong berapa di situ. Terobak prinsip Tuan Haji, terobak prinsip. Akhirnya menjadi halal, tidak lagi halalam. Sebab halal itu masih syubhat lagi. Bagaimana Tuan Guru? Bagaimana dengan seruan hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, sejauh manapun pasti dan pasti aku akan datang. Bagaimana macam ini saja Tuan Guru, permintaan kami yang terakhir, Tuan Guru jangan lagi mengajar di sini. Pindahlah, Masjidil Haram kan luas, sudah Masjidil Haram, sudah luas. Pindahlah ke tempat yang lain. Jadi pada saat pasukan FRU, KSB, siapa saja, polis, tentara datang nak tangkap Tuan Guru tidak ada di tempat, mungkin itu akan menyelamatkan Tuan untuk melarikan diri ke mana saja. Minta maaf Bang, malaikat sudah kenal aku duduk di sini. Coba prinsip malaikat, orang ramai masyarakat setempat, warga Madinah dan juga ulama semuanya kenal Sa'id ibn Musayyib, Tuan Guru Al-Faqihul Alimul Kabir, duduk mengajar dan berfatwa di majlis ini. Jadi kata ulama semuanya mengatakan, Tuan Guru tidak takut mati. Selesai. Mati itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Jadi bukan kematian yang ditakutkan, bukan kematian yang merisaukan. Yang paling merisaukan apakah setelah kematian kita akan mendapatkan belayan rahmat dan kasih sayang daripada Allah atau tidak. Apakah Allah terima jasa kita, roh kita atau tidak. Apakah roh kita itu dimasukkan dengan rauhun wa raihan, dengan harum-haruman dan wangi-wangian, diusung dan dibawa oleh para malaikat, bau-baunya semerbak minyak harum wangi sekali. Rohnya siapa itu? Rohnya fulan bin fulan. Allahu Akbar. Malaikat betul-betul merasa seronok dan juga mendoakan waliyatubillah. Kalau pada saat dengan roh seseorang tadi itu diangkat, baunya bosok, kotor, jijik, lebih bosok daripada belacan dan lebih bosok daripada bangkai. Semua malaikat melaknat dan mencerca dan mencaci makinya. Mana jawatan kita? Mana kementerian? Mana datu? Mana datin? Mana yang diampu? Mana yang dijilat pada waktu kita hidup di dunia? Ya kalau pada saat roh kita naik yang seperti itu, waliyadzubillah, itu kita fikir sejenak, insyaallah akan merubah pertama pola pikir dan kehidupan seseorang. Abadana fillah. Berakhir, memang sudah mendarat dah. Alhamdulillah. Silakan yang ada pertanyaan.